Ia tidak sadar jika jejak digital akan terus menyorotinya. Bahkan beredar mantan bupati tersebut terpantau lagi asik berada di sebuah acara bersama dengan anggota polisi Cirebon yang sebelumnya menangkap Peggy kuli bangunan. Dalam video yang kini viral di jejaring TikTok, mantan bupati itu sedang menghadiri acara resepsi. Rupanya mereka lagi ngumpul bersama aparat-aparat lainnya, termasuk anggota polisi Cirebon. Sementara di sisi lain, Deddy Mulyadi juga berusaha menegakkan keadilan dan ingin menuntaskan semua rekayasa di balik pembunuhan Vina ini. Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Oke teman-teman, di video kali ini kita akan terus kawal kasusnya Vina supaya keadilan buat Vina itu benar-benar didapatkan. Karena kita lihat kasus Vina ini makin hari makin rumit untuk diselesaikan karena dugaannya ada banyak oknum yang terlibat di dalamnya itu. Nah, kira-kira videonya seperti apa yang kita akan reaction? Langsung saja kita reaction ya. Hotman Paris berbalik arah, saksi sentil bukti CCTV di sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea mengungkap fakta baru soal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang hingga 8 tahun berlalu pasca kejadian pembunuhan belum juga terungkap. Fakta tersebut adalah pengakuan terpidana yang sudah menjalani hukuman penjara. Dari 5 terpidana yang di BAP sebelum tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron, mengatakan Peggy Setiawan bukan pembunuh Vina Cirebon. Hotman lantas mengatakan, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Karena ia menilai bukti hukum yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka belum kuat. Selain itu, Hotman juga kaget dengan keputusan Polda Jabar yang mendadak menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO karena dinilai fiktif. Jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Sementara itu, sampai sekarang dugaan kuat masih terus mengarah kepada salah satu anak mantan dari Bupati Cirebon. Meski pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada publik, mantan Bupati Cirebon tersebut justru bersama salah satu anaknya yang bukan tertera di daftar DPO alias Peggy Peron. Padahal diketahui mantan bupati itu ada 5 anak dalam daftar identitas sebelumnya. Alih-alih mengakui, mantan bupati ini malah hanya menyebut 4 anak. Padahal sudah jelas dalam identitasnya ada nama 5 anak. Mengejutkannya lagi, identitas terbaru dari mantan bupati ini mendadak dirubah menjadi 4 anak dengan menghilangkan 1 anak bernama Peggy Setiawan. Waduh, ada apa ini teman-teman semua? Saya sampai kayak tertampar melihat video seperti ini ya. Tiba-tiba dari 3 DPO berubah jadi hanya 1 saja DPO dan 2-nya fiktif. Dan dari berita ini katanya awalnya ada 5 anak, sekarang tiba-tiba dirubah menjadi 4 anak saja. Ada apa sebenarnya ini? Ini perlu kita gali lebih dalam lagi teman-teman semua. Karena demi keadilan, demi kesejahteraan bangsa kita ini, kita harus terus berjuang untuk menemukan kejanggalan yang terjadi di publik terhadap kasus Vina ini. Jangan sampai karena ada orang yang berkuasa, jadi dengan seenaknya mereka mempermainkan hukum. Sedangkan pada saat masyarakat kecil yang berbuat salah, mereka hukum tanpa mengenal langsung dihajar ke pihak yang paling bawah, masyarakat yang paling rendah. Nah, saya berharap hukum itu bisa berlaku buat yang kalangan atas juga. Jangan hanya tajam ke masyarakat kecil, tapi tumpul ke orang-orang yang berkuasa karena mereka memiliki kekuasaan, kedudukan, dan uang yang bermain
itu jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu kita biarkan, maka keadilan di negeri ini akan hanya omong kosong belaka. Kita lanjut. Ia tidak sadar jika jejak digital akan terus menyorotinya. Bahkan beredar mantan bupati tersebut terpantau lagi asik berada di sebuah acara bersama dengan anggota polisi Cirebon yang sebelumnya menangkap Peggy kuli bangunan. Dalam video yang kini viral di jejaring TikTok, mantan bupati itu sedang menghadiri acara resepsi. Rupanya mereka lagi ngumpul bersama aparat-aparat lainnya, termasuk anggota polisi Cirebon. Sementara di sisi lain, Deddy Mulyadi juga berusaha menegakkan keadilan dan ingin menuntaskan semua rekayasa di balik pembunuhan Vina ini. Pasalnya dari sekian banyak saksi yang dimintai keterangan sebelumnya, hingga kini belum menemukan titik terang. Deddy Mulyadi langsung menandatangani TKP tempat kejadian pembunuhan Vina. Ia di sana bertemu dengan warga sekitar TKP bernama Bapak Ferry. Dalam keterangannya, selain Ferry tersebut membantah keterangan saksi dari Aep soal sosok tersangka atas nama Peggy Bangunan, kini ia sebut jika di sekitar TKP itu ada CCTV yang bisa dijadikan alat bukti. Namun, ia belum memastikan apakah waktu kejadian itu CCTV menyala atau tidak. Yang pasti di sekitar TKP tersebut ada CCTV. Bahkan Ferry juga berani menjadi saksi ke persidangan nanti untuk membantah kesaksian Aep terhadap Peggy Setiawan yang kini jadi tumbal penangkapan. Menyajikan apa yang dia sampaikan, ya, yang disampaikan, insya Allah benar. Insya Allah, Pak. Dan kalau di pengadilan disumpah pakai Quran loh, bersedia. Ya bersedia, saya menjelaskan itu apa yang dilihat, apa yang saya tahu. Tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh menambah situasi lah. Terima kasih ya, semoga ini makin seru karena banyak pihak yang mulai bersama-sama, bahkan netizen pun bersama-sama membantu untuk menyelesaikan kasus Vina ini. Katanya ada CCTV di tempat kejadian. Kita berharap sih CCTV itu tidak hilang atau tidak dirubah seketika seperti kasus Sambo beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba direkayasa dan disetting skenarionya sedemikian rupa supaya nama-nama oknum ini tetap bebas berkeliaran itu. Nah, ada pihak lain masyarakat di daerah sekitar mau siap menjadi saksi untuk membantahkan saksi yang diambil oleh lawannya si Peggy Setiawan ini, yang seolah-olah saksi itu memberatkan si Peggy Setiawan buruh bangunan ini. Saya senang ada banyak masyarakat yang mau terlibat untuk membongkar kasus ini. Nah, buat teman-teman yang ada di sekitar Cirebon, apalagi dekat di area-area kejadian itu, kalian bisa menghubungi timnya Pak Hotman Paris atau orang-orang yang pro akan keadilan. Itu kalian bisa membuka suara atau buka suara kalian lewat sosial media, itu akan sangat membantu kasus ini supaya Vina benar-benar mendapatkan keadilan. Saya makin penasaran kira-kira sejauh mana permainan ini akan terus berjalan. Kita lihat serapi-rapinya orang menutupi kasus ini pasti akan terbongkar. Sewaktu-waktu pasti akan terbongkar. Kebenaran pada akhirnya menemukan jalannya. Ya, dan saya yakin semua orang hari ini berkehendak, dan termasuk penyidik Polri juga berkehendak untuk menyajikan kebenaran secara objektif agar masalah ini segera berakhir dan berakhir dengan rasa adil di tengah masyarakat. Saya juga setuju tuh. Amin. Misalnya di jalannya ada CCTV. Iya, di flyover itu tahu saya sih ada CCTV, Pak. CCTV 360 tuh, Pak, yang mengarah ke jalan tol, ke jalan gitu loh, Pak. Ya pada saat itu kalau memang CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka pada dan bisa dibuka itu, dong. Iya, harusnya. Di Indomaret juga kan ada CCTV, kalau memang ada korban memang dikejar kan terlihat, Pak. Oh, Indomaret yang kemarin ada itu kelewatan. Alfamart atau Indomaret ada gitu. CCTV. Ada di daerah Talun sini tuh ada. Jadi iya. CCTV ada ya. Ada kan. Ada CCTV Indomaret, Alfa, terus kemudian di tanjakan flyover itu ada CCTV-nya. Ada CCTV gitu. Oh, gitu. Dan dulu kan kalau masalah spermanya bisa di DNA. Ya harusnya kan bisa di DNA.
dari satu persatu tersangka itu kan bisa ketahuan punya siapa. Ini punya siapa, punya siapa. Nah, ada harusnya, identitasnya. Iya, 2 barang bukti itu kalau memang dibuktikan sudah selesai. Pinter juga. Ya. Ini nih saya suka nih. Masyarakat biasa aja bisa tahu kalau ada CCTV, kalau memang kejadiannya yang mungkin dibutuhkan bukti lebih kuat, ya pasti saya yakin dan percaya bahwa pihak yang berwajib pun mereka akan mendukung hal itu. Ya tinggal buka CCTV aja kita akan tahu siapa-siapa saja pelakunya. Tapi sayang ya itu tidak dimanfaatkan, dan juga kita berbicara ada bekas sperma, seharusnya itu bisa jadi bahan bukti yang sangat-sangat bagus sekali untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi ya itulah, kalau menurut video kita kemarin itu yang ada ibu-ibu yang bilang, wah ada oknum tertentu yang terima uang sekian untuk menutupi kasus ini. Ya ini masih satu paket nih. Nah teman-teman, kita lanjut nonton ya. Selain itu, kuasa hukum Hotman Paris juga seolah tidak respek dengan kinerja Polda Jabar. Pasalnya, setelah penangkapan Peggy Setiawan kuli bangunan, 2 DPO justru malah dihilangkan, dianggap fiksi. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris dan pihak keluarga almarhumah Vina membantah keputusan Polda Jabar itu. Hilangnya 2 DPO ini juga menjadi perhatian di berbagai sudut pandang praktisi hukum. Seperti sebelumnya, hingga perdebatan berujung panas antara praktisi hukum Johnson Panjaitan dan Rasman Arif. Kedua praktisi ini terus saling adu argumen soal sikap Polda Jabar yang seketika menghilangkan 2 DPO lainnya setelah menangkap sosok Peggy kuli bangunan. Praktisi hukum Johnson lantas tidak terima dengan sikap yang diambil oleh Polda Jabar itu. Kendati demikian, ia pun tidak respek dengan penangkapan Peggy yang hanya berlandaskan bukti ijazah. Sementara praktisi hukum Rasman Arif ini justru terkesan memihak kepada 2 DPO yang sengaja dihilangkan. Seolah ia mengetahui jika ada salah satu DPO yang berasal dari anak aparat yang kini ramai diperbincangkan. Sebut saja dugaan kuat salah satu anak mantan Bupati Cirebon yang sekarang sudah dihapus dalam berkas identitasnya. Jawab pertanyaan saya, tadi Anda menyampaikan bahwa betul itu ada perubahan DPO berdasarkan apa? Biar diskusi berdasarkan analisa pemeriksaan yang konkret oleh penyidik, oleh Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap siapa? Saksi atau gimana? Data yang mereka punya. Oke, Bang Johnson. Jago sekali, lebih hebat dari Polda. Saya tanya Dirkrimumnya. Wah, hebat. Jenderal. Bang, wah. Gimana abangku ini, Bang? Hebat sekali Anda, seolah-olah apa yang Anda tanyakan ke diri itu yang paling benar. Bang, sebentar. Saya percaya Polri bisa tuntas. Biar diskusi komprehensif juga, itu tadi cukup nggak berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi? Tadi ada perubahan DPO menurut Anda? Gini loh, yang dibahas. Gini loh, jangan konferensi pers dijadikan dasar. Saya ingat betul, bapak-bapak jenderal-jenderal ini selalu bicara. Kita bicara apa yang dinyatakan di persidangan, jangan konferensi pers, film, dukun dunia goib, janganlah. Mentang-mentang kenal ini, kenal itu, jangan sembarangan. Kini ada 64 kuasa hukum yang bergerak di belakang Peggy Setiawan untuk membebaskan dari tumbal penangkapan Polda Jabar. Tak cukup sampai di situ, Hotman Paris kini seolah sudah berbalik arah setelah sebelumnya viral mengajak mantan Bupati Cirebon bertemu untuk klarifikasi atas keterlibatan anaknya alias Peggy Peron. Di situ Hotman Paris juga bersama keluarga atau kakak dari almarhumah Vina. Namun gelagat Hotman justru dinilai berbalik arah setelah berhadapan dengan mantan Bupati Cirebon. Setelah menyampaikan klarifikasinya, mereka semua nampak foto bersama termasuk kakak dari Vina. Terlihat jelas saat mantan bupati itu sedang mengajak kakak Vina untuk berdekatan. Kakak Vina menolaknya dan terlihat sedih dalam momen pertemuan tersebut. Seolah dirinya mengetahui semuanya sudah disetting dengan baik oleh mantan Bupati Cirebon dengan kuasa hukumnya. Di sisi lain, mengingat kasus ini sampai sekarang tak menemukan ujung terang. Keterlibatan Saka Tatal oleh saksi Aep kini mencuat lagi. Diketahui Saka Tatal terseret kasus ini adanya saksi yang disampaikan oleh saudara Aep. Sedangkan saudara Aep juga sangat kenal dengan keluarga korban Eki, yaitu Ibtu Rudiana yang merupakan seorang polisi. Mengejutkannya lagi, bahkan Aep merupakan orang bawahan mantan Bupati Cirebon. Hal tersebut diketahui karena Aep seringkali mengenakan motor dinas mantan Bupati Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal yang melihat kejanggalan dalam diri saksi Aep ini, ia lantas terang-terangan jika peran saksi Aep merupakan rekayasa di balik mantan Bupati Cirebon dengan Ibtu Rudiana, ayah korban saudara Eki. Saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, saksi itu bilang dia kenal dengan ayah Eki yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut sejak adanya kasus Pina 2016. Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia. Ya, dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil oleh polisi. Terus ada yang bertanya lagi, apakah saksi tersebut muncul di sidang? Jawabannya, saksi tersebut tidak pernah muncul di persidangan. Semua kita berharap ya kasus ini segera menemukan titik terangnya. Dan saya berharap sekali kalau itu berkaitan dengan salah satu mantan Bupati Cirebon, ayolah transparanlah untuk membongkar kasus ini. Jangan karena uang, jangan karena kedudukan, jadi hati nuraninya hilang. Karena saya berharap sih ya, ini kasus segera selesai dan ketemu jalan keluarnya. Jangan sampai ini terus berlarut-larut dan menciptakan kegaduhan di masyarakat dan juga bisa membuat nama baik dari instansi kepolisian itu rusak. Tidak ada lagi kepercayaan atau terjadi distrust karena kasus ini. Kita berharap sih kasus ini segera menemukan jalan keluarnya. Peace.